Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Hafif Komanullah SSI MSI serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Puji Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian atau jurnal yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Logis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Perbandingan Melalui Pendekatan Kontekstual Pembagian Zakat Mal yang disusun oleh Puji Rahmawati, Halimatus Sadiah, dan Siti Nur Afifah dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencam Jember. Tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya menyampaikan garis besar isi dari penelitian ini. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil kemampuan berpikir logis siswa SMP kelas 7 dalam menyelesaikan soal perbandingan dengan menggunakan pendekatan kontekstual berupa pembagian zakat mal sebagai media pembelajarannya. Penelitian ini melibatkan 25 siswa kelas 7 SMP terpadu Al-Kausar yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori kemampuan, yaitu 8 siswa berkemampuan tinggi, 14 siswa berkemampuan sedang, dan 3 siswa berkemampuan rendah. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu tes uraian, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan 4 indikator berpikir logis menurut Fassionet tahun 2015. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan berpikir logis siswa SMP dalam menyelesaikan soal perbandingan melalui pendekatan kontekstual pembagian zakat mal dengan menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dan model analisis interaktif Piles dan Huberman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa sih penelitian ini penting untuk dilakukan. Yang pertama, berpikir logis adalah kemampuan menarik kesimpulan yang valid berdasarkan data dan premis secara runtut dan konsisten. Kemampuan ini merupakan salah satu tujuan utama dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, materi perbandingan memang bersifat abstrak, namun sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, berbagai peneliti terdahulu menunjukkan bahwa banyak siswa SMP masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal perbandingan. Misalnya, menurut Laguna tahun 2022 menemukan bahwa siswa kelas 8 SMP tergolong rendah kemampuannya dalam menyelesaikan soal cerita perbandingan. Begitu pula menurut Marina DKK tahun 2025 menegaskan bahwa siswa SMP seringkali gagal mengaitkan konsep yang relevan sehingga kesulitan menyelesaikan masalah yang membutuhkan penalaran lebih tinggi. Yang ketiga, penyajian materi tanpa dikaitkan dengan konteks nyata membuat siswa itu cenderung menghafal prosedur tanpa memahami logika di baliknya. Padahal, ketika dihadapkan dengan situasi soal yang berbeda, mereka tidak mampu menyusun langkah penyelesaian secara runtut, menemukan strategi yang tepat, dan menarik kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat, yaitu pendekatan kontekstual yang menghubungkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata, sehingga siswa dapat menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam, penggunaan konteks bernuansa Islam menjadi sangat relevan dan bermakna. Zakat mal ini dipilih karena mengandung perhitungan yang kaitannya dengan konteks perbandingan sangat proporsional dan dapat dimodelkan secara matematis. Misalnya, hubungan antara nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Beberapa peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa integrasi nilai-nilai Islam termasuk konsep zakat dalam pembelajaran matematika itu tidak hanya memperkuat pemahaman kognitif siswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan relevan sosial menurut Fitrah dan Kusnaidi tahun 2022. Nah, sebelum menentukan fokus penelitian ini, kami mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu berpikir logis secara umum, seperti penelitian Nur Laili DKK dan kawan-kawan tahun 2025 dan Amelia dan Kurniasih tahun 2022.
yang mengkaji kemampuan berpikir logis siswa namun tanpa konteks yang spesifik. Kemudian yang kedua, materi perbandingan seperti penelitian Launa tahun 2022 dan Marina DKK tahun 2025 yang berfokus pada materi perbandingan namun belum menganalisis kemampuan berpikir logis secara mendalam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai Islam dalam matematika seperti penelitian Fitrah dan Kusnadi tahun 2022 dan Anissa DKK tahun 2024 yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam namun belum difokuskan pada materi perbandingan. Dari sinilah letak kebaruan penelitian kami. Penelitian ini menggabungkan ketiga unsur tersebut sekaligus yaitu konteks zakat mal, materi perbandingan, dan analisis mendalam terhadap indikator berpikir logis siswa di SMP Terpadu Al-Kausar, yaitu sebuah kombinasi yang belum pernah dikaji secara bersamaan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam tanpa memberikan perlakuan khusus kepada subjek penelitian. Pendekatan ini juga dipilih karena dianggap paling sesuai untuk mengungkap profil kemampuan berpikir logis siswa secara holistik. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Terpadu Al-Kausar pada tahun ajaran 2025-2026 dengan subjek sebanyak 25 siswa kelas 7 yang dipilih melalui teknik proposing sampling berdasarkan pertimbangan kemampuan matematis, kemampuan komunikasi lisan, dan kesediaan menjadi subjek penelitian. Dari 25 siswa tersebut, terdapat 8 siswa termasuk kategori berkemampuan tinggi, 14 siswa kategori sedang, dan 3 kategori rendah. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 teknik yang saling melengkapi. Yang pertama, ada tes uraian berbasis konteks zakat mal yang digunakan untuk mengukur empat indikator berpikir logis siswa. Yang kedua, yaitu wawancara semi terstruktur yang bertujuan untuk menggali proses berpikir siswa secara lebih mendalam, tidak hanya melihat dari hasil akhir jawabannya. Yang ketiga yaitu dokumentasi yang berfungsi sebagai data pendukung selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Agar data yang dihasilkan itu benar-benar kredibel, keabsahannya juga dijaga melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Pada slide selanjutnya yaitu hasil distribusi kategori siswa. Jadi slide ini menampilkan gambaran umum hasil penelitian sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Dari total 25 siswa tadi yang menjadi subjek, terlihat pola yang cukup jelas. Semakin tinggi kategori kemampuan matematis siswa, maka semakin banyak pula indikator berpikir logis yang berhasil mereka penuhi. Siswa dengan kemampuan tinggi yang berjumlah 8 orang mampu memenuhi keempat indikator berpikir logis secara optimal, mulai dari mengidentifikasi informasi, menyusun langkah penyelesaian, melalui operasi matematis, hingga menarik kesimpulan yang valid. Sementara itu, 14 siswa dengan kemampuan sedang hanya mampu memenuhi 2-3 indikator saja. Mereka umumnya masih bisa mengidentifikasikan informasi dan menyusun langkah penyelesaian dengan baik, namun mulai mengalami kesulitan ketika masuk ke tahap operasi matematis dan penarikan kesimpulan. Adapun 3 siswa dengan kemampuan rendah hanya mampu memenuhi 1-2 indikator dengan kesulitan yang muncul di hampir semua tahap, termasuk saat harus menjelaskan proses berpikirnya secara verbal dalam sesi wawancara. Pola ini menunjukkan bahwa kemampuan matematis siswa ini berkolaborasi kuat dengan sejauh mana mereka mampu berpikir logis, dan temuan ini akan dibahas lebih detail pada slide berikutnya. Selanjutnya saya akan memaparkan profil berpikir logis siswa berdasarkan 3 kategori kemampuan. Yang pertama yaitu ada kemampuan tinggi, di mana ada 8 siswa yang memenuhi keempat indikator secara lengkap: identifikasi informasi, penyusunan langkah, dan juga operasi matematis hingga penarikan kesimpulan yang valid.
Yang kedua, yaitu ada kategori sedang. Ada 14 siswa dan merupakan kelompok yang sangat besar dan mampu mengidentifikasi informasi dan menyusun langkah dengan baik. Namun, mulai kesulitan pada operasi matematis dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga yaitu ada kategori rendah, di mana ada 3 siswa yang kesulitan pada hampir seluruh indikator termasuk saat mengungkapkan proses berpikirnya secara verbal. Maka, dilihat dari pola yang jelas, semakin tinggi kategori, maka kemampuan siswa semakin lengkap. Maka indikator ini berpikir logis ini terpenuhi. Selanjutnya yang slide ke-8, ada peran konteks Jacques-Mal dalam mendorong berpikir logis siswa. Pertama yaitu untuk meningkatkan motivasi soal perbandingan, lalu juga tentang Islami terasa lebih bermakna dan juga dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang kedua, membangun konsep di mana siswa menghubungkan nisab dan juga kadar zakat dengan nilai proporsional secara nyata. Yang ketiga, memperkuat karakter religius. Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwasannya menyatakan adanya integrasi nilai Islam ini memperkuat pemahaman kognitif sekaligus karakter siswa. Perlu dicatat bahwasannya distribusi pemenuhan indikator berpikir logis ini menurun seiring menurunnya kategori kemampuan matematis siswa. Nah, maka dari situ yang dapat kita simpulkan dari jurnal kami bahwasannya siswa dengan kemampuan tinggi 8 orang memenuhi seluruh indikator berpikir logis, identifikasi, langkah sistematis, operasi tepat hingga kesimpulan yang valid. Dan siswa berkemampuan sedang ada 14 orang memenuhi sebagian besar indikator namun masih terhambat dalam penarikan kesimpulan yang valid. Dan selanjutnya siswa dengan kemampuan rendah yaitu ada 3 orang belum optimal dengan identifikasi informasi dan juga penyusunan langkah yang runtut. Nah, untuk itu kami merekomendasikan agar guru matematika SMP ini dapat mengintegrasikan kehidupan dalam kehidupan nyata, termasuk nilai Jacques-Mal dalam pembelajaran, perbandingan untuk mendorong kemampuan berpikir logis siswa dengan secara menyeluruh. Nah, itu tadi adalah pemaparan jurnal dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.